Kami ucapkan juga kembali lagi selamat atas kemenangannya di Vlog Teaching Competition 2022. Baik Pak Iksan, nah tentunya Sobat Rich ini pasti penasaran banget nih Pak Iksan. Mungkin bisa diperkenalkan Pak Iksan, mungkin dari nama lengkapnya, terus saat ini mengajar di mana, lalu kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa, begitu Pak Iksan. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Iksan Rizaldi Nasution. Saya berasal dari Sumatera Utara, asal sekolah dari Sekolah Swasta Maitria Wira Deli Serdang. Nah, di saat ini sekarang saya mengampu mata pelajaran olahraga. Untuk kesibukan saya, kebetulan saya lulusan dari S1 PJKR, Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, dan puji syukur Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Negeri Medan juga dengan studi yaitu manajemen olahraga. Ya, luar biasa sekali ya, berarti di tengah kesibukan sebagai guru tapi juga tetap berproses untuk belajar ya Pak Iksan ya, melanjutkan studi ya, benar sekali. Ya. Nah Pak Iksan, bagaimana sih Pak perasaannya Pak Iksan ketika dinyatakan sebagai salah satu pemenang The Most Attractive dan juga Netizen Choice ya? Seperti apa perasaannya? Mungkin bisa di-sharingkan kepada Sobat Eduris sekalian. Terima kasih Pak. Nah, untuk ditanya perasaan saya, pertama yang saya pikirkan itu adalah saya berani tampil saja, mungkin itu adalah suatu kesiapan saya yang dimana melihat begitu banyak orang yang ikut antusias dalam kegiatan ini ya, terutama ini adalah momen pertama saya dalam mengikuti vlog competition yang diselenggarakan oleh Rich, yaitu tentunya vlog teaching competition yang dimana saya mempersiapkan sedemikian rupa, sedemikian matang, mempertanyakan hal-hal apapun yang berkaitan dengan vlog, yang dimana durasinya juga diatur, dan saya mendapatkan sebagai juara itu mungkin bukan karena saya, tetapi karena juga bantuan dari teman-teman, terutama dari Sekolah Maitria Wira Deli Serdang. Begitu Pak. Berarti baru pertama kali tapi langsung bisa jadi juara ya Pak Iksan ya, luar biasa. Iya. Nah, tadi sudah sempat disinggung nih Pak Iksan di akhir-akhir, jika tidak hanya Pak Iksan tapi ada juga rekan-rekan lain yang tentunya mendukung gitu. Nah, untuk siapa sih Pak kemenangan ini? Mungkin bisa di-sharingkan juga. Terima kasih Pak. Kalau ditanya untuk siapa, terutama untuk kedua orang tua saya, terutama ibu saya, yang itu dulunya latar belakang sebagai guru, tetapi sekarang sudah bersama Tuhan, bersama Allah ya, sudah dipanggil duluan. Nah, di sini saya masih ingat pesan dari orang tua saya, kalaulah mama ini hanya seorang guru PNS, anaknya harus bisa menjadi guru dan bisa menjadi dosen. Itu yang sampai sekarang terngiang-ngiang di kepala saya, dan makanya saya terus berusaha untuk mau belajar dan terus belajar. Menjadi sebuah motivasi ya Pak, apa yang disampaikan oleh kedua orang tua itu untuk Bapak lebih motivasi lagi, dan semoga bisa menginspirasi rekan-rekan agen perubahan lainnya di seluruh Indonesia Pak Iksan. Nah Pak Iksan, amin. Amin. Terkait dengan itu Pak Iksan, kita kan kemarin melihat bagaimana video Bapak masuk sebagai salah satu video paling atraktif gitu. Oke, stop dulu. Kalian melakukan gerakan apa? Passing. Nah, dalam passing itu termasuk dalam komponen apa ya? Kelincahan. Terima kasih untuk Edurich terutama yang telah memilih saya, mempercayai saya untuk menjadi the best of antusias terutama di vlog teaching competition ini. Nah, trik tipsnya yang saya pikirkan, yang pertama kali saya harus menyusun yang namanya mindset, toolsnya, apa tolak ukur yang mau saya sampaikan, terutama di pelajaran PJOK. Tak mudah dong, ini dimana masa transisi, yang dimana dari masa pandemi ke masa transisi untuk tidak pandemi atau sudah beralih ke yang namanya new normal. Tentu saya memiliki yang namanya tips-tips tersendiri. Salah satunya menyiapkan satu senjata, gimana caranya agar video saya ini bisa ditonton, agar video saya ini bisa dilihat, agar video saya ini menarik. Yang kedua, saya membuat materi tersebut gimana orang yang melihatnya tidak bosan,
oh ternyata di olahraga itu tidak perlu di ruangan yang besar, ternyata cuma di ukuran 5x5 bisa dibuat. Nah, dengan apa? Dengan berbagai cara, dengan metode. Yang pertama metode kita diskusi dulu, yang kedua pendekatan saintifik, dan mereka melakukan atau mendemonstrasikan. Selanjutnya ketika saya paham akan alur cerita, akan maksud dari tema tersebut, dari vlog teaching competition tersebut, saya selanjutnya membuat yang namanya skema, gambaran apa yang akan terjadi, misalnya seperti ini dalam pembelajaran PJOK. Nah, jujur saja Pak, untuk panitia, itu saya sama anak-anak tidak ada seperti skenario, contoh, nanti kalian seperti ini, tidak. Kalian akan serekam bagaimana kita dalam belajar Zoom seperti biasa. Tetapi di sini sekaligus saya mengambil nilai untuk ujian akhir sekolah. Situ saya sudah menekankan bahwa kalian tidak boleh berbicara atau bertingkah laku yang tidak baik di dalam video, karena video seri ini akan serbawa untuk di tingkat pertandingan teaching competition untuk guru-guru se-Indonesia. Mungkin untuk tipsnya seperti itu, lebih matang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan dipertandingkan, Pak. Memang sangat-sangat matang ya, dari proses inputnya sendiri, dimatangkan perencanaannya seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan sebuah prosesnya, lalu juga outputnya akhirnya menjadi salah satu the most attractive video itunya, Pak Ihsan ya. Nah, Pak Ihsan, ya, benar Pak. Kalau kita lihat kan videonya itu juga kolaborasinya lumayan dalam ya Pak, antara Pak Ihsan dengan siswa-siswanya gitu. Nah, bagaimana sih Pak Ihsan membangun kedekatan antara emosionalnya gitu ya, antara guru dengan siswa gitu, apalagi di masa-masa yang bisa dibilang masa new normal ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Bagaimana sih Pak membangun kedekatan itu? Mungkin bisa di-sharingkan Pak. Terima kasih Pak. Nah, untuk kalau ditanya bagaimana membangun suatu hubungan antara guru terhadap siswa, yang pertama saya melakukan yang namanya itu ketika saya memberikan materi, ketika saya memberikan pengetahuan mereka, kalau saya menggunakan bahasa yang seperti ini, di mana ini saya tidak melihat wajah mereka, saya tidak bisa menyentuh mereka, apa ya yang harus saya lakukan? Mungkin yang pertama yang saya lakukan, mengajak mereka itu mengenal mereka. Pertama mengenal nama, mengenal wajah, dan yang kedua saya dalam belajar sama saya itu tidak penuh aturan. Jadi kalau belajar sama saya Pak, terutama di olahraga itu, apapun yang mereka sebisa mungkin saya tidak membuat mereka nyaman, sebisa mungkin saya membuat mereka tidak merasa ini antara guru dengan siswa, tetapi saya tidak menghilangkan label saya sebagai guru, yang dimana tugas saya memberikan materi. Yang paling penting adalah saya mengenal mereka, mengenal kesukaan mereka, kegemaran mereka dalam berolahraga. Tentu stimulus itu akan terjalin baik mau new normal ataupun masa pandemi. Apalagi ketika tatap muka seperti itu, mereka sudah nyaman. Oh, ini Sir Ihsan, kami mau lihatlah gimana ketika belajar langsung sama Sir Ihsan. Itu pertama kali saya tatap muka sama mereka, Pak. Baik, Pak Ihsan. Nah, berarti Pak Ihsan sebisa mungkin di kelas itu sangat enjoy ya, Pak ya? Harus enjoy ya, jadi hubungan antara guru dan siswanya batasan itu tidak terlalu jauh begitu ya, Pak Ihsan ya? Dan saya tambah satu lagi, ketika kita memberikan suatu materi, kita harus semangat. Kita harus membangun semangat diri kita sendiri, baru kita bisa membangun semangat orang lain. Yang tentunya tidak terlepas dari kata-kata motivasi. Kita sering memberikan kata motivasi, terutama ketika penutup, sebagai penutup atau bentuk video, bentuk suara atau bentuk apapun itu, menggugah mereka. Kalaulah mereka tidak suka belajar PJOK, yang penting mereka mendapatkan motivasi di hari ini, seperti itu. Pak Ihsan, berarti kata-kata motivasi dan juga semangat ya, jadi menularkan rasa semangat ya dari guru ke siswanya, seperti itu ya Pak Ihsan. Benar sekali. Nah, kompetisi ini kan dilaksanakan pada saat pandemi ya Pak Ihsan. Tentunya akan ada challenge tersendiri kan untuk pengajar, apalagi di Pak Ihsan sendiri kan PJOK ya Pak ya, pasti ada challenge tersendiri di masa pandemi ini. Nah, challenge-nya apa dan juga bagaimana untuk menjawab challenge tersebut Pak di masa pandemi? Ya, terima kasih. Mungkin ini kalau versi saya sendiri, terutama kebetulan saya di sekolah itu adalah sekolah baru.
sekolah saya pertama kali menginjakan di dunia pendidikan, dan sekolah mempercayai saya untuk mengajar mengampu 15 kelas sekaligus tingkat SMP dan SMA di tahun lalu. Nah, challenge saya sendiri mungkin tidak bisa melihat fisik mereka secara utuh. Yang kedua, tidak bisa mengetahui yang namanya kesehatan mereka pribadi. Toh kalau kita kan misalnya olahraga nih, kita bisa melihat fisik, anatomi tubuh dia, apakah dia layak untuk mengikuti olahraga kita atau tidak. Kita analisis awal. Kalau saya seperti itu, Pak. Dengan adanya pembelajaran dulu yang namanya di psikologi pendidikan, saya masih ingat itu, psikologi pendidikan olahraga mengajarkan kita untuk mengidentifikasi seorang anak apakah dia mampu untuk belajar olahraga bersama kita, dengan cara mengidentifikasi, bertanya sama mereka, apakah kalian itu sedang sakit atau ada yang sedang sakit. Nah, yang kedua, mungkin challenge yang saya rasakan itu tadi yang saya bilang, Pak, di masa pandemi ini, saya hanya bisa memberikan tugas. Dari tugas video tersebut, sebelum saya memberikan tugas video, saya sudah menjelaskan, sudah memberikan presentasi, sudah memberikan bentuk video pembelajaran, yang dimana sifatnya hanya mungkin olahraga kan, aduh nih, seriusan kita cuman bisa nonton video terus, tapi saya sudah meyakinkan dan sudah memberikan mereka itu bahwasanya ini perlu deh, apalagi mengenai kesehatan. Kalian harus yang namanya menjaga kesehatan di mana masa pandemi ini. Kalaulah kalian tidak berolahraga selama 2 tahun atau sebulan, fisik kalian itu akan menurun, tenaga kalian itu tidak akan baik. Apalagi ketika kita mau new normal, kalian akan mengulang dari nol kembali, teman-teman. Kalian akan mengulang fisik kalian itu kembali seperti nol, yang dimana kalian bisa saya yakinkan push up 2 kali, mungkin 1 kali pun kalian sudah lupa bagaimana cara push up. Nah, mungkin challenge saya sendiri seperti itu, Pak, mengidentifikasi fisik mereka seperti itu. Jadi challenge-nya tidak bisa melihat langsung ya, Pak Iksan. Ya, tidak bisa melihat langsung, terus tidak tahu sakit atau enggak keadaannya, tapi ada bisa cari identifikasi seperti itu, ditanya ini ya ke siswanya, Pak Iksan. Ya? Benar sekali. Oke. Pak Iksan, lalu yang terakhir nih Pak Iksan, apa harapan Pak Iksan kepada sesama pengajar di Indonesia atau di guru Indonesia untuk kedepannya? Dan juga apa harapan Bapak Iksan kepada EduReach seperti itu, Pak? Untuk harapan saya untuk pengajar yang ada di Indonesia, mau yang di negeri maupun di swasta, marilah kita berkembang, marilah kita terus maju untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, untuk penerus-penerus generasi kita, yang dimana dengan adanya kurikulum yang berubah dari KTSP menjadi kurikulum K13, berubah menjadi prototipe, dan sekarang berubah menjadi yang namanya kurikulum merdeka. Yakin dan percaya pemerintah membuat suatu hal yang berubah itu dengan dasar, dengan landasan berkaitan dengan generasi Z sekarang, yang dimana apabila kita menggunakan kurikulum yang lama, mereka tidak bakalan mampu atau mereka bakalan bosan. Dengan adanya kurikulum merdeka, kita yakin dan percaya memerdekakan olahraga, terutama memerdekakan semua pembelajaran, tetapi tidak menghilangkan suatu kewajiban guru adalah mendidik anak bangsa. Wow, oke. Berarti berkembang, maju, dan terus mendidik anak bangsa Indonesia, begitu ya Pak Iksan ya. Lalu yang terakhir Pak, tadi harapan untuk EduReach seperti apa Pak Iksan ke depannya? Terima kasih. Ya, untuk harapan EduReach, terima kasih sudah memberikan wadah tersendiri, terutama di dunia pendidikan. Yang saya harapkan di sini adalah ikut serta atau membangun kolaborasi, yang dimana bentuk tindak nyata adanya kehadiran Reach Indonesia baik di YouTube, baik di Instagram. Kita memberikan suatu wadah terutama untuk generasi atau guru-guru yang dimana membuat suatu perubahan mulai dari hal kecil saja. Bentuknya salah satu memberikan bahan pengajaran yang bermakna, mungkin setiap minggu sekali diganti topiknya berkaitan dengan pembelajaran olahraga, mungkin di minggu depan berkaitan dengan pelajaran matematika, belajar persamaan kuadrat, mungkin di minggu depannya belajar yang namanya musik. Nah, dilibatkan dengan adanya pemerintah setempat, dilibatkan seperti kepala dinas, itu sangat perlu. Apalagi sekarang ini yang namanya elektronik, ya, itu tidak terlepas dari genggaman kita. Mungkin kita lebih sering bawa elektronik ini daripada uang kita.
kemana-mana. Kalau nggak ada uang aman, tapi kalau nggak ada handphone mungkin tidak nyaman. Iya. Kita tampung tentunya untuk harapan-harapannya untuk EduReach. Kami ucapkan juga terima kasih atas waktunya untuk meluangkan waktunya bersama kami berbincang-bincang di EduReach ini spesial untuk VTC 2022. Dan juga terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah di-sharingkan Pak Iksan. Nah, tentunya Pak Iksan, di setiap ada pertemuan pasti juga ada perpisahan. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita foto bersama Pak Iksan. Kita tampilkan senyuman terbaik kita Pak Iksan. Dalam hitungan ketiga, kita langsung potret ya. 1, 2, 3. Saya memohon dukungan, mudah-mudahan saya ingin mengikuti yang namanya Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, yang dimana dari tarung derajat, cabang olahraga tarung derajat, saya mengikuti cabang olahraga tarung derajat kurang lebih udah hampir 6 tahun. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan PON saya bisa lulus. Amin, amin. Ya, amin Pak Iksan. Baik, terima kasih banyak Pak Iksan atas waktunya. Kami ucapkan selamat malam, sehat selalu, dan salam edukasi. Terima kasih.